Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para peserta pelatihan sertifikasi manajer dan uji kompetensi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di link Zoom ini dalam rangka mengikuti pembukaan acara pelatihan dan uji kompetensi ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terdaftar 20 peserta, namun karena kondisi pandemi terutama Omikron yang masih cukup tinggi di Kota Bandung, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara hybrid, kombinasi antara online dan offline. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pelatihan secara online-nya akan berjalan sampai dengan tanggal 20, sedangkan offline-nya akan dilaksanakan secara pada tanggal 21. Pada tanggal 22 kita akan melaksanakan uji kompetensi. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar. Adapun susunan acara hari ini adalah pertama pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kata pengantar dari Ketua Panitia Gakopsah, lalu kemudian sambutan sekaligus menyampaikan sedikit tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi ini yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Gakopsah, Bapak Haji Adi Suryadi. Kemudian nanti terakhir kita akan ada tanya jawab untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu dipertanyakan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fahrizal. Pada Saudara Fahrizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Dia Allah yang memperlihatkan kirat kepadamu, yang menimbulkan kekuatan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai 12 yang dibacakan oleh Kang Fahrizal. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Gakopsa Jabar. Kepada yang terhormat Bapak Adi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Suara saya jelas ya? Kurang jelas Pak Adi? Kurang jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Oke, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman calon peserta uji kompetensi sertifikasi manajer koperasi syariah atau manajer atau kepala cabang koperasi syariah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu walaupun di Zoom ya dalam rangka pembukaan pelatihan sertifikasi dan insya Allah dilanjutkan dengan uji kompetensi yang akan diselenggarakan nanti tanggal 21 dan 22 Maret 2022 yang akan datang. Kami selaku penyelenggara Gakopsa sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, berarti teman-teman semua insya Allah semangat untuk mengikuti pembuktian ya bahwa teman-teman sudah kompeten menjadi seorang manajer. Nah, pelatihan sertifikasi manajer ini sudah beberapa kali diselenggarakan oleh Gakopsa, hampir setiap tahun minimal 2 kali diselenggarakan. Nah, ini tentu selain untuk memenuhi kebutuhan dari sisi pemenuhan legalitas koperasi, tentu diharapkan adanya sertifikasi ini menjadi pembuktian bahwa koperasi dan koperasi syariah benar-benar siap untuk mempunyai daya saing dalam menghadapi persaingan jasa keuangan yang sekarang semakin meningkat ya, baik dari sisi fundraising atau funding, penghimpunan dana, maupun dari sisi penyaluran dana. Nah, diharapkan teman-teman semua setelah mengikuti sertifikasi kompetensi ini mempunyai bekal yang cukup untuk kita sama-sama berjuang sebagai aktivis gerakan koperasi di Indonesia untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para founding father negara kita, yaitu menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Ya, kami berterima kasih sekaligus juga mengucapkan selamat mengikuti pelatihan sertifikasi manajer koperasi ini
kami harapkan insya Allah semuanya lulus ya, Pak Lutfi ya. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Mudah-mudahan ke depan kita dimudahkan, dilancarkan, dan semuanya yang paling penting adalah sehat ya sampai dengan waktunya nanti uji kompetensi. Demikian Pak Lutfi, sambutan singkatnya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan sambutan pengantar dari Ketua Pengurus Gakopsa. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini 18 peserta sudah confirm hadir, tapi kita juga akan rekam ini, nanti bisa yang untuk tidak hadir bisa menyaksikan rekaman pembukaan ini. Salam kenal untuk seluruh peserta. Ada sebagian yang mungkin sudah saya kenal, ada yang belum, ada yang kenalnya cuma lewat Telegram. Ini Kang Jainuddin dari Al-Falah, biasanya kenal lewat Telegram aja, kirim-kirim data klik ya. Ini alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka via Zoom. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita akan setelah pembukaan tadi, kita akan mendengarkan sambutan dari pengantar dari Pak Adi terkait pelatihan ini. Jadi teman-teman tolong perhatikan, ini tadi terkait dengan sambutan pembukaan, ini Pak Adi selanjutnya akan menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan pelatihan kita kali ini. Mangga Pak Adi silakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi ya. Saya mau share dulu. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Oke ya. Jadi buat teman-teman, khususnya yang baru pertama kali mengikuti sertifikasi manajer, ini akan saya sampaikan sistem sertifikasi yang ada di Indonesia. Ini adalah tayangan yang dari LSP Gerak ya, KUMKM, tapi dasarnya adalah dari BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik. Kita akan masuk ke agenda. Kita ada sistem sertifikasi kompetensi, ketelusuran sistem sertifikasi, skema generik uji kompetensi, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, acuan normatifnya, regulasi teknisnya, peraturan pemerintah nomor 23/2004 tentang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, jadi ini BNSP ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sebagai badan yang menetapkan standarisasi kompetensi di Indonesia. Semua industri, ya, semua industri. Jadi kalau itu bisa di mute yang ada suaranya. Tolong di mute yang tidak berbicara. Oke. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 31/2006 tentang Sislatkernas, Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kemudian Permenaker Trans nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Ya, standarnya adalah pedoman-pedoman BNSP terkait. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam standarisasi kompetensi ini ada yang disebut presisi oke, tapi akuransi tidak oke, ya. Nah, kalau kita lihat panah ya, jadi nancapnya di luar sasaran, ya. Masuk sih ke sasaran, tapi tidak sasaran yang utama. Nah, kita harapkan ya dengan adanya standarisasi kompetensi ini diharapkan secara presisi dan akurasi juga oke. Gitu. Nah, ini yang diharapkan. Jadi nanti teman-teman itu akan diuji seberapa kompeten. Bukan seberapa kompeten, tapi sebetulnya kompeten atau tidak. Yang disebut kompeten adalah antara standar dengan kenyataannya harus presisi dan akurasi. Ini seperti inilah lebih kurang. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ada juga yang niat enough, tapi yang kita harapkan adalah yang paling kanan ini. Ya. Jadi nanti
teman-teman akan diadu istilahnya ya, antara pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya tentang kompetensi ini diadukan dengan standarnya yang disebut dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Nah, presisi atau akurasi enggak gitu. Kalau enggak ya berarti harus dilakukan pelatihan lagi, dilakukan uji lagi gitu seperti itu. Nah, sertifikasi profesi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Ya. Jadi sertifikasi ini hanya boleh diterbitkan oleh namanya LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Gakopsah LSP bukan. Bukan, ya. Gakopsah adalah LDP, Lembaga Diklat Profesi yang boleh menyelenggarakan pelatihannya. Sementara LSP-nya nanti kita kerjasama dengan LSP Koperasi namanya yang ada di Jawa Tengah, ya. Nah, sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dilakukan oleh organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi registrasi. Jadi ada juga sertifikasi yang tidak dari BNSP, ya. Misalkan ada sertifikasi dari Asosiasi Tenaga Listrik Indonesia, misalkan tenaga kerja listrik, misalkan ahli ya, itu misalkan tidak BNSP dari organisasi profesinya. Nah, itu disebut lisensi atau registrasi profesi, ya. Sertifikasi pelatihan oleh lembaga pelatihan disebut juga Certificate of Attainment, berlaku selamanya. Nah, ini ada sertifikat pelatihan, ya, sertifikat pelatihan. Kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan dapat sertifikat, nah itu namanya Certificate of Attainment, sertifikat kehadiran saja, gitu, atau sertifikat telah mengikuti pelatihan. Nah, jadi yang paling tinggi adalah sertifikasi kompetensi yang paling nomor 1 ini ya. Nah, ini dikeluarkannya oleh LSP yang sudah diakui oleh BNSP. Apa sih manfaat sertifikasi? Banyak ya. Bagi industri, membantu industri meyakinkan bahwa kepada kliennya bahwa produk dan jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Kemudian membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, meningkatkan efisiensi HRD dan efisiensi nasional, memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga yang kompeten, membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Artinya bagi industri, dengan adanya sertifikasi ini, ya, nasabah kita, anggota kita, gitu ya, customer kita, insya Allah yakin bahwa produk dan jasa telah dibuat dan diberikan, disampaikan oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Kemudian bagi tenaga kerja, nah ini bagi tenaga kerja tentu membantu meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten. Kemudian membantu memastikan dan memulai kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja. Membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya, membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi. Nah, ini ya, yang poin yang ini sekarang wajib ya. Teman-teman mungkin menghadapi di masyarakat gitu. Ada ya punten ya LSM yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya mereka datang, mereka yang ditanyakan tentu adalah regulasi, izin-izin, termasuk dalam hal ini pimpinan cabangnya sudah sertifikasi belum? Kalau belum itu menjadi bahan mereka untuk menekan kita, ya. Tapi kalau kita sudah kompeten, ya harusnya nggak jadi masalah. Gitu. Kemudian membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, ya. Apalagi nanti teman-teman LSP-nya ini kan kita BNSP ya, udah diakui secara nasional, begitu. Nah, bagi lembaga diklat, membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik. Kemudian membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat, membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi, membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen, baik formatif, sumatif, maupun holistik, yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didiknya selama proses diklat. Gitu. Nah, untuk pemerintah, nah tentu pemerintah juga berkepentingan, ya ini membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya. Ya, karena
pemerintah pengen semua sektor termasuk koperasi ini mempunyai produktivitas yang tinggi. Salah satunya adalah dengan mengikuti sertifikasi kompetensi ini. Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya. Membantu memastikan target-target pencapaian program pembangunan pada sektornya. Nah, diharapkan dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, tentu sektor koperasi khususnya yang sekarang akan kita selenggarakan bisa mencapai target perencanaan program pembangunan, karena koperasi merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor strategis pemerintah dalam upaya pemerataan ekonomi, karena koperasi ini dimiliki ya oleh orang banyak. Ya. Nah, bagaimana kelembagaan BNSP ya? BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, guna terlaksananya tugas tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BNSP. Jadi BNSP ini tidak secara langsung dia memberikan lisensi kepada LSP, yaitu lembaga sertifikasi profesi. Nah, prinsip dasarnya adalah ya pertama terukur. Maksudnya terukur apa? Harus ada acuannya ya untuk menilai kompetensi seseorang itu. Inilah yang disebut dengan SKKNI untuk nasional ya. SKKNI itu singkatan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Kemudian ada standar internasional, ada juga standar khusus. Yang kita pakai untuk standarisasi manajer saat ini adalah SKKNI. Yang kedua, objektif, tidak terjadi konflik kepentingan, ya. Jadi harusnya memang antara yang melatih sama yang mengakses harusnya berbeda sehingga terjadi objektif. Ya, misalkan yang melatihnya Gakopsa nih, LDP Gakopsa, nanti LSP-nya orangnya lain tuh pasti. Kemudian tertelusuri keseluruhan proses dokumentasi dan terkendali. Kemudian acceptable, dapat diterima semua stakeholder. Nah, supaya diketahui teman-teman ya bahwa SKKNI yang sekarang berlaku itu sudah disetujui oleh seluruh stakeholder, baik dari sisi komunitas ya, biasanya ada komunitas koperasi, misalkan kalau di syariah itu ada Absindo, ada Inkopsa, ada PBMT ya. Dari pemerintah itu dari dinas koperasi ya, dari dinas tenaga kerja juga gitu. Kemudian dari akademisi, ini semua stakeholder telah menyetujui adanya SKKNI sertifikasi manajer koperasi ini. Kemudian accountable artinya dapat dipertanggungjawabkan ya, keseluruhan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan dan ditanggung gugat ya, artinya kalau misalnya ada yang menggugat jelas kemana gitu. Masuk nanti teman-teman, wah saya kok tidak kompeten ini kenapa? Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya terdokumentasi, semuanya jelas ada hierarki dan ketertelusurannya. Ini ruang lingkup ya. Nah, ada LSP, menurut saya nggak perlu terlalu detail. Ini ada LSP, macam-macam jenis LSP ya. Nah, yang kita pakai saat ini adalah LSP 3 ya, sertifikasi kompetensi kerja di sini. Ya. Ada juga LSP profisiensi ya. LSP yang memenuhi persyaratan supaya LSP menjaga kompetensi. Nah, yang kita pakai adalah LSP 3. Itu kemudian ketelusuran sistem sertifikasi ya. Ini kita sudah ada ISO-nya juga, BNSP, LSP, TUK ya, tempat uji kompetensi. Ya, ada guidelines-nya ya. Gitu. Semua sudah bisa tertelusuri. Nah, ini yang paling penting, skema sertifikasi seperti ini ya, aturan mainnya. Ini nanti teman-teman mengajukan permohonan, ada aplikasi kepada LSP, nanti LSP Koperasi, ada aplikasinya, ada isiannya yang teman-teman harus isi. Ya. Kemudian teman-teman memilih
TUK. TUK itu tempat uji kompetensi dalam hal ini di Gakopsah. Ya. Kemudian LSP akan menunjuk asesornya. Asesor ini adalah orang yang menguji ya kompetensi dari teman-teman. Ya. Kemudian dibentuklah tim asesor kompetensi ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan asesmen. Ya, peserta ini dilakukan asesmen, pengujian, penilaian kompeten apa tidak gitu. Hasilnya cuma ada 2, K sama BK, kompeten atau belum kompeten. Nah, nanti ada beberapa unit kompetensi yang diuji, kalau nggak salah 12 untuk sertifikasi manajer kompetensi ini, sertifikasi untuk manajer koperasi ini. Ya, nah teman-teman harus kompeten semua. Kalau ada salah satu yang tidak kompeten, ya teman-teman harus nanti diuji lagi ya. Gitu. Setelah itu ya setelah lakukan asesmen, laporan asesmen diberikan oleh tim asesor kepada LSP. Nah, kemudian LSP itu membentuk namanya komite teknik ya. Komite teknik nanti rekomendasinya seperti apa kepada BNSP misalkan lulus. Nah, nanti kalau lulus, nanti LSP minta sertifikat dari BNSP. Jadi untuk sertifikatnya juga khusus ya dari BNSP. Itu ada nomor registrasinya, ada QR-nya ya. Nah, LSP akan menyampaikan sertifikat kompetensi ini kepada peserta. Cukup sampai sini? Ternyata belum. Nah, teman-teman juga mempunyai kewajiban untuk memelihara ya, memaintain kompetensinya itu dengan teman-teman mengirimkan nanti ada dokumen-dokumen untuk surveillance namanya ya, surveillance ya di sini ya. Jadi surveillance itu adalah untuk teman-teman diuji nanti apakah selama ini masih menjaga kompetensinya. Misalkan teman-teman sekarang sudah bukan lagi menjadi manajer koperasi. Nah, itu berarti teman-teman udah nggak kompeten nih, gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tetap di koperasi bisa dipelihara, nanti setiap 3 tahun itu akan ada penyegaran kompetensinya. Tidak ujian lagi, tapi namanya surveillance. Gitu. Itu mungkin secara umum ya. Ini saya rasa kalau disampaikan semua, waktunya nggak cukup. Saya pikir lebih baik teman-teman kita tanya jawab ya. Yang jelas nanti ada yang disebut KKNI ya, kualifikasi kerja nasional. Ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti masuknya ke level kualifikasi level 7 ya. Level 7 itu profesi di sini. Ya, teman-teman profesi sebagai manajer koperasi atau profesi sebagai kepala cabang gitu. Nah, jadi ada levelnya. Yang paling tinggi itu udah spesialis ya, subspesialis ya. Nah, ini setara S3. Jadi ini istilahnya jalur vokasi kejuruan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan di SMK Ekonomi Syariah ya, ini bisa melanjutkan nanti D1, D2, D3, D4 gitu. Nah, D4 ini udah setara S1 kalau di program akademik gitu. Ya. Nah, kalau masuk spesialis ini udah setara dengan S2 ya. Nah, jadi ini ada sekolahnya juga vokasi ya. Ya, kayak misalkan di Bandung ada Politeknik Bandung itu D4 ya, itu setara S1. Itu kemudian ini saya rasa. Nah, coba ya supaya interaktif nih. Apa yang dimaksud dengan kompeten nih? Ada yang tahu nggak nih? Silahkan. Apa yang dimaksud dengan kompeten? Halo. Silakan. Bunyikan ininya, speakernya. Biar interaktif. Speaker nyala ini. Silakan. Ada yang tahu nggak? Apa sih kompetensi? Kita ngomong dari tadi kompeten. Apa yang dimaksud dengan kompeten? Hadir, Pak. Izin menjawab. Silakan, Pak Andi, mangga. Baik.
untuk menurut saya kompeten itu merupakan suatu sikap individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, serta hal-hal yang yang membawakan sebuah solusi Dari mana, Pak? bagi kondisi dan kendala yang ada. Nah, dan itu sesuai dengan standarisasi yang berjalan gitu, Pak. Wah, Yang luar telah biasa nih, ditetapkan. Kang Andi. Luar biasa. Cuman saya mau ngasih coklat, gimana ngirimnya ya? Susah. Aduh, Pak. Kang Andi dari koperasi mana? Saya dari Koperasi Karya Lisna, Pak. Oke, Iya, ya. Koperasi Karyawan PLN Bandung. Good, mantap ya. Udah Ya. pernah uji kompetensi sebelumnya? Belum, Pak. Oke. Baru kali ini. Semoga bisa langsung lulus, Pak. Amin, amin. Betul ya, jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Ya. Nah, jadi sederhananya kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Key poinnya adalah knowledge. Ya, knowledge itu pengetahuan ya, tahu mengapanya. Skill, tahu bagaimananya. Attitude, harus seperti apanya. Nah, jadi ya, kompetensi itu. Jadi kalau kompeten itu diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Nah, ada 4 dimensi kompetensi ya. Ada task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skills ya. Nah, nanti teman-teman akan diuji itu bukan hanya masalah task skill, kemampuan individu saja, tapi juga gimana kalau misalnya teman-teman melakukan sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Sudah jelas ya, sebagai manajer, sebagai pimpinan cabang, tentu teman-teman bukan hanya ngerjain marketing saja. Teman-teman juga harus ngerjain namanya sumber daya insan. Teman-teman harus ngerjain namanya keuangan, gitu, menjaga aset, mengamankan aset, gitu, dan macam-macam. Nah, kemudian contingency management skill. Nah, bisa saja di lapangan itu teman-teman akan menghadapi sesuatu yang di luar yang seharusnya. Ya, contohnya misalkan kemarin COVID. Nah, ini gimana respon kita sebagai manajer ya menghadapi kejadian irreguler yang tidak biasa gitu ya. Dan menghadapi masalah yang ada. Ini kemampuan ini juga diuji oleh sertifikasi manajer ini. Kemudian job ataupun role environment skill, yaitu kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Artinya kompetensi ini juga harus menyesuaikan antara tanggung jawab dengan harapan ya yang ada di lingkungan kerja kita gitu ya. Baik dari sisi masyarakat, ya, baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi atasan kita, dari sisi bawahan kita. Nah, jadi ternyata dimensi kompetensi ini sangat luas. Gitu. Nah, ini ya, tadi saya rasa ini udah dijabarkan seperti ini. Nah, ada juga yang disebut standar kompetensi, yaitu menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri. Dibuat oleh industri, merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Jadi standar kompetensi ini hanya untuk level industri saja gitu ya. Ada juga yang disebut dengan standar kompetensi kerja nasional SKKNI. Nah, ini nanti polanya seperti ini, ada unit-unitnya ya, ada unit kompetensinya. Misalkan kode unit di sini melakukan perencanaan strategis gitu ya. Ya, ada kode unitnya, nanti ada kode angka-angkanya, huruf-hurufnya, gitu, tahunnya, biasanya seperti itu. Ada judul unitnya, ada deskripsinya apa, ya. Nah, di sini ada elemen-elemen kompetensinya, ya. Nah, ada elemen-elemen kompetensi ini ditunjukkan juga adanya kriteria unjuk kerjanya seperti apa. Ada batasan variabel, panduan penilaian, ya, kompetensi kunci yang dibutuhkan seperti apa, gitu. Seperti ini layout daripada SKKNI
Biasanya seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman urutannya. Jadi unit komersial adalah aktivitas pekerjaan fungsi dasar. Misalkan tadi melakukan atau misalkan melakukan presentasi gitu ya. Nah, elemen kompetensinya apa? Misalkan menyiapkan, kemudian melakukan, mengevaluasi, melaporkan seperti itu. Kemudian kriterianya sorry. Kriteria unjuk kerjanya misalkan seperti apa ya, misalkan dalam melakukan presentasi ya, ada sikapnya gitu, pembukaannya seperti apa gitu ya, penutupannya gitu. Ada instruksi kerjanya nanti yang terukur dan dapat diobservasi. Nah, kemudian batasan variabelnya, kontekstualisasinya di tempat kerja ya, seperti apa. Kemudian panduan penilaian. Nah, nanti ada panduan penilaian deskripsi aspek kritis pengetahuan dan keterangan penting untuk asesmen. Kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja nih ya, ada komunikasi, teamwork, problem solving, inisiatif dan enterprise, perencanaan dan pengorganisasian, self management, belajar, teknologi dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini kayaknya teman-teman nggak perlu ada latihan karena ini masih pembukaan. Jadi intinya ya buat teman-teman semua, kita melaksanakan uji kompetensi ini ada aturannya, ada sistemnya yang memastikan teman-teman mendapatkan ya hasil dalam bentuk sertifikat ya, outputnya itu adalah sertifikat kompetensi. Outcome-nya apa? Ya beda ya antara output dan outcome. Outputnya adalah teman-teman mendapatkan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan baik oleh organisasi maupun oleh teman-teman sendiri. Tapi outcome-nya kita mengharapkan lahirlah manajer-manajer koperasi yang kompeten ya, yang mampu meningkatkan kinerja koperasinya sesuai dengan level kompetensi yang mereka miliki. Ya, diharapkan nanti teman-teman setelah mengikuti sertifikasi kompetensi manajer ini menjadi manajer yang handal, yang profesional, yang jujur ya, yang bisa meningkatkan performan dari koperasi yang nanti teman-teman bekerja di dalamnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nah, nanti juga Pak Lutfi mungkin akan menyampaikan secara teknisnya bagaimana lanjutannya setelah pembukaan ini ya. Karena mungkin ini sesuatu yang baru. Karena sebelumnya kita melakukan pelatihan itu offline, nah kita sekarang hibrid ya, artinya gabungan antara offline dan online. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi manajer koperasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Saya serahkan dulu kepada Pak Lutfi. Mangga Pak Lutfi. Terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan penjelasan tentang teknis proses sertifikasi kompetensi. Selanjutnya nanti kita akan kita buka sesi tanya jawab pada teman-teman sekalian. Yang bagi yang ingin bertanya silakan. Terus sebelumnya kalau yang untuk absen ada di link ya, ada di link chat room. Coba yang belum isi absen untuk bisa mengisi di link chat room agar kita bisa dokumentasikan semua ini dengan baik. Jadi untuk yang bertanya Kang Agus Supriyanto, di atas chat saya tadi sebelum saya ngechat itu ada link absensinya. Mohon bisa diisi. Ini baru belum sampai 5 orang yang isi absen dari 18 yang hadir. Kalau ada pertanyaan silakan, peserta yang mau bertanya silakan. Sebelum ada yang bertanya, saya ingin sampaikan dulu. Jadi teknis pelatihannya itu kami sudah menyiapkan 11 video karena ada 11 materi ya untuk kompetensi manajer ini ada 11 materi. Ada 11 materi yang sudah kami siapkan dalam bentuk video.
Makanya nanti yang bisa mengakses adalah teman-teman yang secara terbatas, artinya yang kemarin di grup WhatsApp grup Sertif ini saya minta cek untuk alamat email. Jadi akan dia terhubung dengan alamat email masing-masing. Teman-teman bisa menyaksikan video tersebut, ini bagian dari proses pendidikannya. Lalu nanti di tengah-tengah ini, setengah-tengah teman menyaksikan itu, kami juga akan membagikan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, form pengajuan uji kompetensinya. Nah, nanti teman-teman bisa menyiapkan portofolio yang harus disiapkan, yang harus disampaikan kepada asesornya nanti pada saat pertemuan uji kompetensinya, sehingga saya pikir dalam jangka waktu lebih dari 10 hari, teman-teman bisa menyiapkan portofolio yang perlu disiapkan, dan nanti juga terkait dengan uji lisan, ujian tertulisnya, teman-teman juga bisa belajar dari materi yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman sekalian, mekanismenya itu, mekanisme pembelajarannya seperti itu, teman-teman dapat belajar dari video-video yang sudah kami siapkan dan terkoneksi dengan email masing-masing. Lalu nanti mungkin direncanakan di pekan depan ada satu sesi, kita mungkin pakai Google Classroom atau apa, nanti teman-teman akan mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal sebagai bagian trial untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, diharapkan nanti teman-teman sudah menyaksikan semua video materi sehingga nanti bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena nanti dari 11 materi itu ada beberapa materi inti yang harus dikuasai dengan baik, dan saya dapat bocoran dari LSP, teman-teman misalnya ada materi yang harus dikuasai dengan baik sebagai manajer, tentu adalah materi manajemen rencana strategis. Lalu ada materi penilaian kesehatan koperasi, ya, itu materi inti. Lalu ada materi terkait dengan pengikatan akad seperti itu. Lalu tata kelola manajemen PPOM, ya, organisasi dan manajemen koperasi, itu beberapa materi yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Nah, maksud saya semua materi itu penting, tapi yang akan diujikan oleh asesor nanti adalah Menkes, manajemen strategis, dan beberapa materi tambahan yang tadi saya sebutkan lagi. Nanti informasi lebih lengkapnya akan disampaikan sambil berjalan, sehingga nanti teman-teman bisa siap 100% dan mudah-mudahan semuanya bisa lulus dalam uji kompetensi ini. Yang jelas teman-teman sekalian, mekanismenya nanti pertama teman-teman akan selain sudah menyiapkan portofolionya, portofolio yang harus disiapkan, lalu teman-teman nanti akan menghadapi ujian tertulis. Ya, dalam proses uji itu ujian tertulis. Nah, ujian tertulis itu teman-teman sekalian ada standarnya, ada standar nilainya. Ya. Let's say misalnya katakanlah standar nilainya misalnya 75 misalnya. Nah, nanti ketika teman-teman setelah menyelesaikan ujian tulis itu, maka dari pihak asesor akan menilai dan menganalisa berapa skor yang teman-teman bisa capai, lalu dari situ dihitung gap-nya sampai kompeten itu berapa gitu, dan di bagian apa yang masih kurang. Nah, di tahap uji wawancara nanti, teman-teman biasanya hanya akan ditanya bagian-bagian yang dianggap kurang. Ya, misalnya Kang Mujibullah dari BMT Al-Bahjah Cirebon misalnya, pada saat uji tulis misalnya gap antara nilai uji tulis dan standar kompetisi yang diinginkan misalnya 10 atau 15 poin, maka 15 poin ini akan dianalisa ada di bagian mana gitu loh, di materi mana. Nah, materi yang kurang itulah nanti yang akan dieksplor lebih dalam oleh asesor, ya. Bisa dalam bentuk wawancara, atau mungkin nanti bisa juga dalam bentuk pemberian tugas. Nah, itu kira-kira sedikit informasi terkait dengan proses pelaksanaan uji kompetensi nantinya.
Kira-kira seperti itu. Mangga silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Persilakan. Mohon izin Pak, saya izin bertanya. Silakan Kang Andi. Baik Pak, tadi saya melihat setelah mendapat sertifikasi mungkin ada untuk dalam rangka untuk mempertahankan mutu, tentu ada pengawasan ya mungkin ya Pak ya. Nah, Surveillance. itu nanti ya itu nanti dilaksanakan di Gakopsya atau bagaimana metodenya seperti itu? Dan apakah itu nanti kan tadi kan dijelaskan tidak ada ujian kembali, namun tetap ada monitoring nih. Nah nanti metodenya seperti apa? Apakah di Gakopsya kembali atau di mana seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kang Andi. Untuk mempertahankan mutu, setiap tahun nanti dari LSP akan memberikan semacam surat untuk intinya memverifikasi atau misalnya katakanlah Kang Andi apakah masih menjadi manajer apa enggak. Nanti ada beberapa isian Kang Andi. Ada beberapa isian, ada beberapa portofolio yang sudah di form yang harus diisi juga. Lalu nanti Kang Andi harus mengirim balik form itu ke LSP Koperasi. Nah, dari itu nanti mereka akan merecord data itu. Nah, setiap tahun akan seperti itu selama 3 tahun. Nah, pada saat misalnya nanti data-data itu harus secara rutin dikirim. Karena apa? Karena sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya, yaitu 3 tahun. Seandainya tidak dijalankan proses surveillance itu, maka secara legal itu kadaluarsa. Nah, sedangkan jika proses itu dijalankan, teman-teman tidak perlu ikut ujian, tapi tetap memenuhi isian-isian updating kondisinya, maka nanti akan ada semacam proses perpanjangan sertifikat uji kompetensi. Itu biasanya 3 tahun sekali, kalau surveillance diisi 3 tahun, nanti tahun ketiga atau akan dikeluarkan sertifikat baru dari LSP. Itu tidak dilaksanakan di Gakopsya, cuman itu langsung disampaikan dari LSP-nya sendiri. Setiap tahun, misalnya kalau kita sekarang misalnya bulan Maret nih. Bulan Maret ya. Nah, biasanya ada standarnya tuh Kang Andi. Jadi misalnya hari ini kita uji misalnya 30 atau 45 hari, saya kurang paham, itunya keluar. Sertifikatnya keluar. Jadi kalau dengan LSP yang kita bermitra ini ada standar waktunya. Jadi misal 30 hari setelah ujian atau 60 hari itu berapa, itu nanti sertifikatnya keluar. Nanti kita kirim ke masing-masing teman-teman. Nah, nanti setelah itu masuk ke database mereka. Nanti setiap tahun ada bagian khusus dari LSP Koperasi yang akan mengingatkan, ini Anda masih menjadi manajer apa enggak, segala macam. Nah, ketika ada feedback, mereka akan merecord itu semua. Kira-kira seperti itu, Kang Andi. Siap, terima kasih Pak. Ya, cukup jelas ya. Yang lain silakan. Dari siap. Aris, izin bertanya. Tadi Pak Adi menyampaikan, kalaupun dari 12 kompetensi yang diujikan itu ada 1 atau 2 yang kurang, disampaikan tadi diulang lagi. Pertanyaan saya itu diulang dari awal atau hanya sekedar remedial untuk poin yang tadi yang kurang. Demikian Pak. Terima kasih. Mohon ulangi Kang Aris. Tadi Pak Adi menjelaskan di pengantar dari. Saya udah tangkap sih pertanyaannya Pak Lutfi, saya udah tangkap, saya bisa jawab ya. Oke, silakan. Ya, jadi pertanyaan Pak Aris, nah ini kayaknya mewakili teman-teman semua juga nih. Kalau misalnya ada 1 unit kompetensi, ini saya boleh share ya dulu apa sih yang akan diuji di uji kompetensi manajer ini ya. Sorry. Belum ya, belum kelihatan ya. Belum, Pak. Ini nih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ada rincian unit kompetensi untuk manajer ya, ada kelompok kompetensi umum,
Judul unit kompetensinya apa saja yang diuji? Yang pertama, melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan. Melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen keuangan jasa keuangan syariah. Ini pilihan ya, kalau teman-teman yang syariah ya pilihnya yang nomor 2 ya. Kalau yang konven yang nomor 1. Kemudian menyusun perencanaan strategis, memberikan motivasi. Ada kelompok kompetensi inti dan lain sebagainya ya. Ada ini 3 tambah 6 9 ada 11 ya. Gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nggak lulus 1 maka pastinya nggak akan kompeten. Nah, terus bagaimana dong? Nah, nanti kita kan nanti ada ujian tertulis sama wawancara ya. Biasanya nanti dari ujian tertulis ini teman-teman akan dinilai ya. Nah, mana yang belum kompeten misalkan di pelaksanaan pengadilan intern. Nah, ini akan diperdalam nanti di wawancara ya. Jadi nanti diuji lagi. Kalau misalnya di wawancara ini teman-teman bisa menjawab dengan baik, maka itu insya Allah akan lulus gitu. Jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, nah wayahna berarti teman-teman harus ikut pelatihan lagi ya. Tapi ini jarang sekali terjadi ya. Kalaupun terjadi hanya melakukan ikut pelatihan yang mengulang saja. Misalkan yang belum kompetennya unit kompetensi tadi pengendalian intern saja. Nah, maka nanti teman-teman akan ikut pelatihan lagi gitu ya, bisa nanti secara online seperti ini, nanti bisa ujian susulan lagi seperti itu. Tapi umumnya ini kita upayakan supaya teman-teman lulus. Makanya teman-teman juga harus bantu kita, artinya persiapannya juga harus cukup baik ya. Artinya nanti kan kita ada ngasih video, ada ngasih juga PowerPoint-nya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus belajar, jangan sampai nggak belajar gitu. Karena kita nggak bisa bantu juga kalau teman-temannya ya nggak belajar gitu ya. Jadi teman mohon bantuannya agar belajar dengan baik sehingga pas ikut ujian tertulis maupun wawancara ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lulus semua. Itu mungkin jawaban dari saya ya buat Kang Aris. Semoga menjawab. Gimana Kang Aris? Udah oke kan? Oke, sip. Mangga, Pak Lutfi. Terima kasih Pak Adi penjelasannya. Mungkin yang lain silakan. Mungkin dari perwakilan BMT Al-Bahjah mungkin ada pertanyaan, atau dari Ta'awun Sumedang, atau dari Sejahtera Bangsaku, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Sudah cukup kayaknya Pak Lutfi? Sudah cukup teman-teman? Ya, udah unggulkan sadayana ya, berarti udah oke. Ya, punten Pak. Oh, Pak Jai. Mangga Pak Jai. Ya, punten Pak. Tadi kan harus menyiapkan portofolio ya. Itu tuh Ya. disiapin apa kita tinggal ngisi atau gimana Pak? Oh ya, langsung saya jawab ya, Pak Lutfi ya. Silakan, mangga. Jadi portofolio nanti kita kasih template. Teman-teman bisa ngikutin template itu atau bisa yang sudah ada. Ya, sebenarnya portofolio itu kan kewajiban dari teman-teman. Tapi kita sebagai lembaga diklat, kita siapin template-nya. Contohnya seperti apa? Nah, silakan nanti teman-teman bisa ngikutin template itu atau ngikutin emang yang sudah ada di koperasinya teman-teman. Ya. Misalkan apa Pak Lutfi? Contohnya portofolio yang biasa diminta. Menyusun rencana strategis. Nah, ada misalkan, dokumen Renstra. Nah, dokumen Renstra ya kita kasih contoh misalkan salah satu Renstra yang punya koperasi tertentu misalkan. Ini silakan teman-teman bisa pakai, tapi jangan copy paste 100% ya, karena itu nama koperasinya belum dirubah gitu. Nah, itu harus dirubah dulu gitu ya. Sudah jelas Pak Jai? Ya, sudah jelas Pak. Makasih. Nah, jadi, pokoknya kita support ya teman-teman. Ya. Ada kesulitan misalkan Pak ini portofolionya maksudnya seperti apa, nanti kita kasih template-nya. Makanya teman-teman harus aktif juga ya. Mangga, ada lagi? Kang Aris, masih ada yang bertanya Kang Aris?
Cukup cenah, Pak. Oke ya. Alhamdulillah teman-teman, kalau dirasa sudah cukup, ya nanti kita komunikasi lewat WhatsApp grup ya. Nanti informasi selanjutnya akan kita sampaikan lewat WhatsApp grup. Teman-teman, saya berharap saya juga akan secepat mungkin men-share request portofolio yang dimintakan oleh LSP supaya teman-teman nanti bisa pelan-pelan disiapkan sehingga dalam jangka waktu 2 minggu ini, kurang dari 2 minggu ini, teman-teman semuanya sudah full bisa itunya, kira-kira seperti itu. Yang belum absen punten, udah masuk berapa orang Kang Irfan? Baru masuk 14, yang belum absen tolong diisi absennya. Ada di chat room ya. Jadi ini memang bagi yang bagi teman-teman yang memang sudah bergerak di koperasi ini menjalankan proses pekerjaan manajer minimal 6 bulan, insya Allah kalau bekerjanya benar, insya Allah bisa lulus ujian kompetensi ini. Ini menurut analisa dari LSP-nya, kira-kira seperti itu. Yang penting seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, teman-teman harus belajar, berusaha semaksimal mungkin agar bisa melewati pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim asesor, kira-kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Kang Aris. Mohon izin, saya bertanya perihal kelengkapan atau penyediaan portofolio nanti, sejauh mana pengaruh terhadap kelulusan sertifikasi ini? Apakah ada efeknya atau hanya sebagian? Jadi tadi ada tes tulisan, kemudian portofolio. Demikian. Ya, makasih Pak Aris ya. Jadi portofolio itu bagian dari uji kompetensi. Jadi untuk menguji itu bisa uji dengan portofolio, bisa ujian tertulis, bisa observasi, bisa demonstrasi, bisa wawancara. Nah, macam-macam nih Kang. Jadi kalau LSP minta portofolio ya kita harus penuhin. Ya. Apakah berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Ya. Nah, jadi wajib kalau diminta portofolio, makanya kita siapin buat teman-teman yang wah yang kayak gimana ya, contohnya misalkan portofolio, misalkan rencana bisnis, ya nanti kita kasih contohnya. Nah tapi sekali lagi jangan copy paste ya, teman-teman kita kasih template, nanti sesuaikan dengan kondisi teman-teman di koperasinya masing-masing. Jadi itu sangat berpengaruh tentu, jadi harus disiapkan dengan baik ya. Biasanya kalau di koperasi Itkon itu dibantu sama bagian SDI. Ya, misalkan salah satu portofolio misalkan SK ya, SK sebagai manajer gitu. Misalkan contoh-contoh notulen rapat, ya notulen berita acara RAT gitu ya, biasanya itu bisa disupport sama SDM. Dan nanti SDM juga berkepentingan ya, nanti tolong dilibatkan nanti teman-teman yang dari koperasi ya. SDM atau SDI itu harus dilibatkan karena surveillance itu harus disupport juga sama SDM. Ya, surveillance nanti setiap tahun kan, tahun depan nih ya harus ada portofolio lagi yang masuk misalkan untuk memelihara kadaluarsanya tadi, jangan sampai kadaluarsa ya. Karena kalau teman-teman nanti kadaluarsa harus ujian lagi dari nol lagi gitu. Tapi kalau sudah surveillance nggak usah, hanya ngumpulin portofolio saja. Misalkan ngumpulin portofolio, oh sekarang saya manajer cabang di mana gitu, sekarang di sana nggak ada masalah gitu, tapi harus disampaikan tuh itunya. Itu makanya harus ada kerjasama dengan SDM ya, supaya teman-teman dibantu juga untuk portofolionya. Itu pengintan Bang Pak Lutfi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Jadi minimal bobotnya Kang Aris itu 30% ya, portofolio itu ya? Alhamdulillah hari ini ada salah seorang peserta tidak bisa ikut karena sedang menikah ternyata ya. Kang Isman Kadapi dari BMT Sejahtera Bersama nih. Masukan Pak Agis ya. Semoga sakinah nih. Ya, amin. Ada pertanyaan lagi?
Alhamdulillah, teman-teman sekalian, jika dirasa tidak ada, alhamdulillah nih pertemuannya berlangsung sangat efektif. Saya lihat waktunya 1 jam pas kita melaksanakan pelatihan pertemuan ini, pembukaan ini dari jam 9:10, sekarang sudah 10:10. Kita berharap semoga teman-teman sehat walafiat hingga nanti bisa melaksanakan mengikuti pelatihan online, pelatihan offline, dan dilanjutkan dengan uji kompetensi pada tanggal 22 Maret nantinya. Tempatnya nanti akan kami tentukan karena kami harus melihat kondisi kesiapan tempat. Kami sudah ada ancar-ancar beberapa tempat. Nanti insya Allah dalam minggu depan sudah kami fikskan tempat mana yang kami pilih untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensinya. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya dalam Zoom kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Mari kita tutup pertemuan pembukaan pelatihan dan sertifikasi manajer ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi sebentar, jangan live dulu, jangan out dulu. on. Kameranya tolong di-on-kan semuanya. Kamera tolong di-on-kan sebelum bubar. Pak Taufik Nur Rahman. Sudah on semua, Kang Irfan? Kang Irfan, Pak Andi. Oke lah, Siap, cukup. Kang Irfan? Cukup. 1, 2, 3. Pak Andi belum on? Dari Bapak Lutfi juga cobain Pak di screenshot. Sip, cukup. Sip. Ya, makasih ya teman-teman semua Terima ya. kasih semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajar